Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malik Al-Fauzi dari kelas 11 IPA 3. Sekarang menjelaskan tentang materi koloid kimia. Koloid itu adalah campuran heterogen dari atau lebih di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 nm terdispersi, artinya tersebar merata ke dalam medium zat. Zat yang terdispersi ini sebagai partikel disebut fase terdispersi, sedangkan zat yang medium mendispersikan partikel disebut medium pendispersi. Nah, terus ada contoh soalnya nomor 1. Hal-hal berikut merupakan sifat sistem koloid kecuali A stabil, B tidak dapat disaring, C terdiri dari D homogen, dan yang E menghamburkan cahaya. Jawabannya yaitu C, terdiri atas 2 fase. Karena ciri-ciri koloid itu ada homogen secara makroskopis, yang kedua heterogen secara mikroskopis. Ukurannya 1 sampai 100 nm. Ada 2 fase, terus stabil, tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Nah, yang nomor 2-nya ada sifat-sifat berikut menunjukkan sifat koloid kecuali A dapat lolos dari kertas saring, yang B menghamburkan berkas cahaya, yang C dapat mengabsorpsi, yang D menunjukkan gerak brown, dan yang E dapat bersifat hidrofob atau hidrofil. Jawaban ini yang A. Kenapa? Sebab koloid hanya dapat disaring dengan penyaring ultra. Oke, yang nomor 3-nya di sini ada peristiwa. Nomor 1, pembentukan delta pada muara sungai. Yang kedua, pemurnian gula pasir. Yang ketiga, penyembuhan sakit perut oleh norit. Yang keempat, penjernihan air. Nah, terus yang pertanyaannya, contoh koagulasi koloid adalah A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 1 dan 4, D 2 dan 3, dan yang E 2 dan 4. Jawabannya itu C 1 dan 4. Karena koagulasi merupakan suatu keadaan di mana partikel-partikel koloid membentuk suatu gumpalan yang lebih besar. Penggumpalan ini dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain karena penambahan zat kimia atau enzim tertentu. Contoh peristiwa koagulasi ini ada pembentukan delta muara sungai, pengumpulan karet dalam lateks dengan asam format, pengumpulan lumpur koloidal dalam air sungai dengan tawas. Nah, yang terakhir koagulasi asap atau debu dengan koagulator listrik. Nah, lalu nomor 4-nya ada soal berikut merupakan cara pembuatan koloid. Nomor 1, reaksi redoks. Nomor 2, busur Bredig. Nomor 3, reaksi hidrolisis. Yang keempat, repeptiasi. Yang kelima, reaksi pemindahan. Dan yang terakhir, mekanik. Terus ada pertanyaannya, pembuatan koloid secara disperse adalah A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 4, C 2, 3, dan 4, yang D 2, 4, dan 6, yang E 4, 5, dan 6. Jawabannya itu yang D 2, 4, dan 6. Karena cara dispersi ini merupakan di mana partikel kasar dipecah menjadi partikel koloid. Pembuatan koloid dengan cara disperse dapat dilakukan secara mekanik, peptiasi, atau dengan loncatan bunga listrik. Itu cara busur Bredig gitu. Nah, yang terakhir ini nomor 5, proses elektrolidialisis yang dilakukan terhadap larutan koloid bertujuan untuk A memisahkan partikel-partikel koloid, B mengendapkan partikel-partikel koloid, yang C mengukur dimensi partikel-partikel koloid, yang D membuang kelebihan ion-ion elektrolit dari larutan koloid, dan yang E jawabannya semuanya benar. Jawabannya adalah D, membuang kelebihan ion-ion elektrolit dari